kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait sejarah berdirinya ranting di Bloro Kidul ini gitu. Bluru Kidul ini. Kayak tanggal tahunnya, tahun berdirinya, terus alasan berdirinya itu kenapa, terus dan yang pencetus pertamanya itu siapa begitu Pak? Monggo. Oke. Kalau saya detailnya, Oke. ya, ketika saya masuk di Bluru ini tahun 98, teman-teman sudah mendirikan ranting ya. Cikal bakalnya saya kurang paham, tapi yang jelas kalau dari bicara dari teman-teman yang kebetulan di daerah Blok CK sana ada namanya Mushola Darussalam. Mungkin kebetulan teman-teman di sana itu jamaahnya banyak dari kalangan Muhammadiyah. Akhirnya karena perumahan ini baru sekitar tahun 93 mungkin ya. 93an. Ya mungkin berdirinya sekitar tahun itu ya. Harus 93 94 gitu. Ya, karena saya waktu masuk ke 98 itu sudah ada, dan sudah ada kegiatan namanya jemaah pengajian Bluru. CPB pengajian Bluru itu yang dilaksanakan pada Jumat setiap minggu dari kalangan umat Muhammadiyah. Itu sampai berjalan sampai 10 tahun BIM itu. Oke. Terus ini Pak, kan awalnya ranting di sini itu tidak ada gitu. Terus alasan kayaknya pengadaan ranting di sini itu perlu gitu. Perlu, karena di perumahan ini pun juga banyak warga Muhammadiyah yang berurban dari Surabaya ke Sidoarjo. Kebetulan perumahan ini juga mungkin ya 60% sampai 70% mungkin dari Surabaya. Karena Surabaya kan semakin mahal, otomatis bergeser ke Kabupaten Sidoarjo. Berarti karena adanya banyak pendatang dan itu orang-orang Muhammadiyah itu kayaknya ini perlu untuk diadakan ranting di situ nggih Pak? Iya. Karena ranting ini kan skupnya wilayahnya kan kelurahan ya. Kelurahan ya. Jadi kebetulan pendirinya itu banyak dari perumahan ini. Iya. Jadi pengurusan pun juga dari banyak perumahan ini. Gitu. Terus yang selanjutnya mengenai keadaan masyarakat saat ini di daerah Bluru sini Pak. Masyarakat semuanya umum, general atau hanya Muhammadiyah? Yang general Pak. Yang general. Ya, masyarakat sini semakin baik peningkatan ekonominya. Dilihat dari sosial ekonominya, orang-orang ini sudah kelihatan mulai meningkat. Dulu rumahnya kecil-kecil, kalau dilihat sekarang kan banyak rumahnya sudah dibangun cukup bagus, dan lingkungannya pun juga sudah mulai bersih. Dulu kan daerah banjir sini, sekarang sudah ya 17% enggak banjir, kecuali kalau banjir rob ya, baru kita banjir. Dan 90% sudah terpaling semua kan, kelihatan apa namanya keguyuban masyarakat itu menjadikan kegotong royongnya semakin meningkat. Dan dilihat dari pendatangnya pun juga sekarang mulai plural, dari mulai orang yang ekonomi kurang sampai yang berlebih ada ini. Itu banyak yang bermobil kan coba. Dan kalau Anda berdiri di depan sana, lalu lalang mobil itu tidak berhenti. Terus kalau dilihat dari kondisi barusan kan kayaknya kondisi masyarakat itu kurang lebih bahkan kayaknya semuanya itu menengah ke atas ya Pak. Belum menengah ke atas ya, paling enggak sampai menengah lah. Menengah. Nah, terus
dilihat dari kondisi seperti itu, mengenai budaya atau tradisi begitu, kira-kira yang terlihat apa Bapak? Yang kemudian itu dilihat oleh pengurus ranting gitu. Atau kayak budaya atau tradisi yang menyimpang misalnya begitu. Atau budaya yang Kalau lain. khususnya Muhammadiyah, tidak ada yang budaya yang dibuat dengan menyimpang, tidak ada. Semua dengan masih terkontrol oleh kesunahan ya. Kesunahan. Itu. Jadi yang lingkup-lingkup keagamaan yang syariah, masih sunnah, itu masih kuat kalau di Muhammadiyah ini. Mungkin yang lainnya mungkin masih ada. Ini kan masih perumahan ya. Kalau yang bergeser sedikit keluar dari perumahan ini, kalau kampung masih ada. Sedekah laut, sedekah masih ada. Tapi untuk kalangan Muhammadiyah sangat menolak seperti itu. Nah, terus mengenai ini Bapak, program-program yang ada di ranting ini apa? Program kan yang sudah menjadi rutinitas kegiatannya kajian. Kami di ranting ada kajian setiap Sabtu awal. Kajian fikih ada. Itu di masjid. Kita punya ranting punya tempat rumah dakwah namanya, di blok BJ 01. Ya, kalau Anda keluar dari kampung saya ini ke timur, Anda akan ketemu seperti klinik gitu. Klinik situ ada Surya Maret, ada klinik. Saat ini kliniknya semenjak pandemi ini masih kosong dokternya, tapi dipakai untuk kajian setiap Sabtu awal, berarti Sabtu awal. 1 bulan sekali. Maghrib ya. Kegiatan yang kedua Idul Fitri. Idul Fitri kita ngadakan sholat Id. Ya, adakan sholat Id. Terus Idul Kurban kita ngadakan kurban. Kalau Idul Fitri ngadakan ya zakat fitrah. Terus saat pandemi kemarin ya kita ngadakan bakti sosial, pembagian sembako. Nah, nanti setelah Idul Fitri, Idul Kurban kita pun juga pengumpulan siapa yang ikut kurban. Kita sampai dapat 4 sapi. Berarti 4 sapi kali 7 sekitar 32 orang yang tercakup dalam kegiatan kurban ya. Terus mengenai ini Bapak, program-program dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat atau mencerdaskan umat gitu Bapak. Selain pengajian tadi itu ada apa Bapak? Kami kalau ranting itu kegiatan-kegiatan itu lebih banyak dari cabang. Jadi kita menindaklanjuti apa yang diprogram oleh cabang turun ke ranting, seperti itu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan taraweh itu juga ada. Jadi, dan kita pun juga punya masih ada rencana. Kita juga punya ada TK. TK ada kalau pembelajaran itu TK Aba Liman namanya, daerah sana Bluru. Itu sudah berjalan TK? Sudah berjalan. Sudah berapa tahun kan? Sudah lama Kak. Terus ini Bapak, kayak masalah madrasah begitu, apakah sudah ada di ranting sini Bapak? Tidak ada. Terus yang terakhir itu mengenai tantangan dan terobosan Bapak. Iya. Mengingat kemarin kan ada peristiwa pandemi gitu, COVID-19. Itu apa kira-kira Bapak? Ya pada saat pandemi ya kita ikuti aturan dari pemerintah, jaga jarak, pasang masker, terus penyemprotan desinfektan, itu ya kita ikuti prosedurnya, itu kita ikuti sampai saat kita sholat Id, sholat Idul Fitri, Idul Kurban ya kita ikuti. Tetap ya apa yang menjadi ketentuan umum ya kita ikuti. Warga Muhammadiyah itu taat, tidak banyak berbantah-bantah. Oke, selain ini,
selain COVID Bapak, kira-kira tantangan apa gitu yang pernah ada di sini gitu Bapak? Tantangannya apa ya? Bagaimana ya, tantangannya kalau ranting ya keinginannya ya untuk bagaimana kita membantu peningkatan ekonomi, kecerdasan masyarakat ya secara langsung, ya pembelajaran penambahan ilmu tentang syariahnya gitu. Mengenai Makanya ini kita harus bagaimana sekuat-kuatnya kita harus bisa mengadakan kegiatan-kegiatan, kajian-kajian yang berbagai macam apa ya, judul apa itu ya, tematik fikih Pak, ya itu yang harus kita kejar. Oke, berarti di tataran ranting Muhammadiyah ini mengenai tantangan itu tidak ada yang sangat serius gitu ya Pak? Tidak ada yang sangat serius, jadi semuanya masih aman gitu ya Pak? masih aman aja. Oke. Mungkin cukup itu saja Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.